Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmanto, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas proyek mata kuliah SBP dengan judul aplikasi untuk deteksi penyakit ginjal dengan forward chaining. Nama aplikasi kami yaitu Ginjal Smart. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Karmanto, dengan NPM 2021 4350 2705. Dan selanjutnya ada Nurul Umi Hidayatus Safaah dengan NPM 2021 43500 dan ada Rini Ariminta dengan NPM 2021 43500 Lalu kita lanjut ke pembahasan latar belakang. Pembahasan ini yaitu penyakit ginjal merupakan masalah kesehatan serius yang memerlukan penanganan dini. Penelitian ini mengembangkan aplikasi sistem pakar berbasis metode forward chaining untuk membantu diagnosis awal penyakit ginjal. Aplikasi ini meniru cara kerja ahli dengan aturan if-then yang memetakan hubungan gejala dan penyakit. Metode forward chaining digunakan karena mampu menarik kesimpulan berdasarkan data awal pengguna secara progresif dan efisien. Aplikasi ini membantu masyarakat mengenali gejala penyakit ginjal secara mandiri dan mendukung tenaga medis dalam diagnosis awal, sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan deteksi dini gejala. Introduction. Aplikasi kami yaitu Ginjal Smart, sistem monitoring dan analisis risiko tanda-tanda. Merupakan sistem informasi berbasis web-based yang memanfaatkan teknologi sistem pakar di dalamnya. Dengan menggunakan sistem pakar ini, pengguna dapat mengenali atau memeriksakan keluhan terhadap ginjalnya hanya dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Dan kemudian pengguna dapat melihat hasil tes dengan hasil yang dipresentasikan dalam bentuk presentase. Algoritma program kami yaitu pertama, home menampilkan halaman utama, lalu login, pasien login untuk menjawab pertanyaan mengenai gejala yang dialami. Terus jawab pertanyaan, pasien menjawab pertanyaan dengan memilih iya atau tidak. Lalu lanjut ke diagnosa, sistem akan memproses pertanyaan pasien dan mendiagnosa dengan metode forward chaining. Lalu hasil dan solusi. Sistem akan menampilkan hasil dan solusi yang sesuai dengan data dari pakar. Berikut flowchart-nya, di mana kita mulai dari start, lalu masuk ke homepage, lalu melakukan login, verifikasi apakah sudah punya akun. Jika ya, lanjut untuk pasien menjawab pertanyaan mengenai gejala yang dialami. Jika tidak, registrasi dahulu, lalu melakukan login lagi. Ketika pasien menjawab pertanyaan mengenai gejala yang dialami, lanjut ke diagnosa, sistem akan mendiagnosa penyakit ginjal yang dialami pasien, lalu penampilan hasil dan solusi berupa bentuk presentase, dan selesai. Ini data penyakit dan gejala yang didapat, di mana kode untuk penyakit yaitu P, di mana P1 adalah gagal ginjal akut, P2 gagal ginjal kronis, P3 batu ginjal, P4 infeksi ginjal, P5 kanker ginjal, P6 gagal ginjal. Nah, untuk data gejalanya di sini dengan kode G, di mana G1 yaitu nyeri pinggang hebat atau kolik, G2 kencing sakit, G3 demam, G4 kencing sedikit, G5 kencing merah atau darah, G6 sering kencing, G7 hilang nafsu makan, dan seterusnya. Sampai G27 sesak nafas. Nah, berikut pohon keputusannya atau decision tree-nya, di mana penyakit ginjal ini dengan P1 tadi, P1 gagal ginjal akut dengan gejalanya G1, G2, G3 sampai G6. Lalu P2 penyakit 2 gagal ginjal kronis dengan gejalanya G7, G8, G9 sampai G12. Untuk P3 gejalanya G13 sampai G17. Dan untuk P4 gejalanya G18 dan G19. Dan untuk P5 G20 sampai G22 dan P6 gejalanya G23 sampai G27.
Kaidah produksi. Kaidah produksi biasanya dituliskan dalam bentuk jika, maka, atau if then. Kaidah ini dapat dianggap sebagai hubungan implikasi dua bagian. Bagian premis atau jika dan bagian konklusi atau maka. Jika bagian premis dipenuhi, maka bagian konklusi juga akan benar. Sebuah kaidah terdiri dari klausa-klausa yang mirip dengan kalimat subjek, kata kerja, dan objek yang menyatakan suatu fakta. Setiap kaidah memiliki klausa premis dan klausa konklusi. Sebuah kaidah juga dapat terdiri dari beberapa premis dan lebih dari satu konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi yang dapat menggunakan or atau and. Berikut kaidah-kaidah produksi dalam menganalisis penyakit. Baik, berikut aturan kaidah produksi didapat dari pohon keputusan tadi. Jika G1, aturan yang pertama itu jika G1 dan G2, N, G3, N, G4, N, G5, maka P1. If jika G7, N, G8, N, G9, N, G10, N, G11, N, G12, maka P2. Jika G13, N, G14, N, G15, N, G16, N, G17, maka P3. Jika G18, N, G19, maka P4. Jika G20, N, G21, N, G22, maka P5. Dan yang terakhir, jika G23 dan G24, N, G25, N, G26, N, G27, maka P6. Berikut contoh kasus yang bisa kita tampilkan. Di sini ada pertanyaan tentang mengenai gejala dari sistem. Yang pertama, apakah Anda mengalami nyeri pinggang hebat atau kolik? Ini jawaban pasien, ada tidak. Lalu yang kedua, apakah Anda mengalami kencing sakit? Jawaban pasien tidak. Apakah Anda mengalami demam? Jawaban pasien ya. Apakah Anda mengalami kencing sedikit? Jawaban pasien ya. Apakah Anda mengalami kencing merah atau darah? Jawaban pasien tidak. Apakah Anda mengalami sering kencing? Jawaban pasien ya. Apakah Anda mengalami hilang nafsu makan? Jawaban pasien tidak. Apakah Anda mengalami lelah dan lemah? Jawaban pasien ya. Apakah Anda mengalami bermasalah dalam tidur? Jawaban pasiennya, dan seterusnya di sini ya. Sampai yang terakhir yaitu apakah Anda mengalami sakit kepala? Jawaban pasien ya. Sini sistem akan menampilkan hasil dari gejalanya berupa bentuk persentase, di mana gagal ginjal akut di sini 33,3%, gagal ginjal kronis 50%, batuk ginjal 40%, infeksi ginjal 0%, kanker ginjal 0%, gagal ginjal 60%. Hasil ini didapat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sistem juga memberikan solusi untuk penyakit yang pasien alami. Berikut solusi dari contoh kasus. Memperbanyak konsumsi air putih, yaitu sekitar 2 liter per hari, membatasi konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi seimbang, melakukan operasi atau cuci darah secara berkala. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ini poster di mana ada data gejala, penyakit, dan rules yang didapat. Untuk data gejala di mana kodenya G1 sampai G27, di mana G1 nyeri pinggang hebat atau kolik, dan yang terakhir G27 sesak nafas. Dan ada penyakit dengan kode P1 sampai P6, di mana P1 gagal ginjal akut dan P6 gagal ginjal. Rules yang didapat di sini ada 6 rules. Yang pertama, jika G1 dan G2 dan G3 dan G4 dan G5 dan G6, maka P1. Yang kedua, jika G7 dan G8 dan G9 dan G10 dan G11 dan G12, maka P2. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yang keenam, if atau jika G23 dan G24 dan G25 dan G26 dan G27, maka P6. Di sini pohon keputusannya penyakit ginjal P1 dengan gejalanya G1 sampai G6.
Baik, lanjut ke penjelasan aplikasi. Di sini aplikasi halaman utamanya yaitu penjelasan tentang Ginjal Smart, aplikasi Ginjal Smart kita. Kita bisa coba login sebagai admin dulu. Nah, di sini dashboard admin ya, isinya ada data pasien, di mana kita bisa edit atau hapus data pasien yang sudah ada, data pakar. Di sini kita bisa tambah data pakar atau edit atau hapus data yang sudah ada. Dan data penyakit kita bisa tambah atau edit atau hapus data yang sudah ada. Data gejala juga sama, bisa tambah atau edit atau hapus data yang sudah ada. Data solusi juga sama. Baik, kita coba logout, kita login sebagai pakar. Nah, di sini kurang lebih sama dashboardnya, ada data pasien, data pakar, data penyakit, data gejala, data solusi. Kita coba logout lagi. Nah, kita coba login sebagai pasien ya. Kita coba registrasi dulu, ayo mulai. Atau registrasi tadi kita bisa klik. Kita coba pakai data yang sudah ada. Langsung klik register saja. Berhasil. Langsung coba login ya. Nah, di sini sistem mengajukan beberapa pertanyaan untuk diisi pasien. Kita coba random aja. Nah, ini yang dihasilkan. Gagal ginjal akut 16,7%, gagal ginjal kronis 83,3%, batuk ginjal 40%, infeksi ginjal 100%, dan kanker ginjal 0%, lalu gagal ginjal 40%. Solusi yang dikasih oleh sistem yaitu perbanyak minum air putih untuk membuang bakteri dari ginjal serta untuk mencegah dehidrasi. Gunakan bantal hangat pada perut, punggung, atau pinggang untuk mengurangi rasa nyeri. Khusus pasien wanita, jangan buang air kecil dalam posisi jongkok, melainkan dalam posisi duduk di atas kloset, dan istirahat yang cukup. Di sini kita bisa melakukan cek ulang dan atau bisa langsung logout saja. Baik, berikut penjelasan aplikasinya. Dan untuk kesimpulannya di sini, Ginjal Smart adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan teknologi sistem pakar dengan metode forward chaining untuk membantu diagnosis awal penyakit ginjal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengenali risiko kesehatan ginjal mereka dengan menjawab serangkaian pertanyaan berbasis aturan if-then. Tujuan utama aplikasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit ginjal, mendukung tenaga medis dalam proses diagnosis awal yang cepat dan efisien, serta memberikan rekomendasi solusi seperti pola hidup sehat atau tindakan medis tertentu. Berdasarkan hasil diagnosa dengan pendekatan progresif yang dihadirkan oleh metode forward chaining, aplikasi ini tidak hanya membantu masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatan mereka secara mandiri, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.